Sejarah singkat kuda, bagian 1. Awal mula nenek moyang kuda, 55 juta tahun lalu. Kuda pertama kali muncul di muka bumi sebagai hewan yang ukurannya sangat kecil, hanya sebesar kucing atau anjing kecil, dan diberi nama ilmiah Eohippus. Hewan ini hidup di kawasan hutan yang lebat di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai benua Amerika Utara. Tubuhnya pendek, kakinya pun pendek, dan pada kaki depannya terdapat 4 jari, sedangkan di kaki belakangnya terdapat 3 jari. Makanan utamanya saat itu adalah daun-daunan muda dan tunas tanaman lunak, belum memakan rumput kasar seperti kuda masa kini. Seiring berjalannya waktu, iklim bumi mulai berubah drastis. Hutan-hutan lebat perlahan menipis dan berubah menjadi hamparan padang rumput yang sangat luas dan terbuka. Menyesuaikan diri dengan alam yang baru ini, tubuh nenek moyang kuda pun mengalami perubahan secara perlahan namun pasti. Badannya menjadi makin membesar, kakinya makin panjang agar bisa berlari cepat di rumput terbuka. Jumlah jarinya makin berkurang hingga akhirnya tinggal 1 jari yang berubah menjadi tapak kaki yang kokoh dan kuat, serta bentuk giginya pun berubah struktur agar mampu mengunyah rumput yang kasar dan keras. Setelah melalui proses evolusi yang berlangsung jutaan tahun lamanya, akhirnya terbentuklah kuda dalam wujud yang kita kenal sekarang sekitar 4 juta tahun yang lalu. Dari tempat asalnya di Amerika Utara, kuda kemudian menyebar dan berpindah mengarungi daratan ke benua Eropa dan benua Asia, hingga akhirnya menyebar ke seluruh penjuru dunia. Bagian 2. Mulai dijinakkan sekitar 3.500 hingga 3.000 tahun sebelum tahun kita. Manusia mulai memelihara dan menjinakkan kuda untuk pertama kalinya di wilayah hamparan padang rumput luas yang terletak di kawasan Eurasia, atau wilayah yang pada masa sekarang masuk ke dalam negara Kazakhstan. Pada awalnya, tujuan manusia menangkap kuda liar hanyalah untuk diambil dagingnya sebagai sumber makanan dan diambil susunya untuk diminum. Namun lama-kelamaan manusia mulai menyadari bahwa kuda adalah hewan yang memiliki kekuatan besar, sangat cepat berlari, dan memiliki sifat cerdik serta bisa diajak bekerja sama. Manusia pun mulai mencoba menunggangi hewan tersebut untuk berjalan jauh dan dipakai saat berburu hewan lain di hutan. Bukti tertua yang menjadi tanda sah bahwa kuda sudah berhasil dijinakkan ditemukan di situs peninggalan peradaban Botai. Di sana, para peneliti menemukan gigi-gigi kuda yang memiliki bekas gesekan keras akibat tali kendali yang dipasang dan dikencangkan di mulutnya. Ini adalah tanda yang sangat jelas bahwa hewan itu sudah dipakai untuk ditunggangi dan dibawa berpergian jauh. Sejak itu, kuda tidak lagi hidup bebas semata sebagai hewan liar di hutan dan padang belantara, melainkan mulai hidup berdampingan dan menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehari-hari. Bagian 3. Zaman kuno, alat perang dan penghubung wilayah. Sekitar 2000 tahun sebelum tahun kita, kemampuan manusia mengolah kuda makin berkembang pesat. Kuda mulai ditarik untuk menarik kereta perang dan kereta dagang yang membawa barang-barang kebutuhan melintasi jarak jauh. Di kawasan Mesopotamia, tanah Mesir kuno, negeri Yunani, dan kerajaan Romawi, kuda menjadi andalan utama dalam dunia militer dan peperangan. Keberadaan kuda membuat gerakan pasukan perang menjadi jauh lebih cepat, gesit, dan tak terduga, sehingga cara bertempur serta strategi perang berubah secara besar-besaran dan total. Selain dipakai untuk berperang, kuda juga menjadi alat pengangkutan yang paling utama dan paling cepat pada masa itu. Berkat kuda, barang dagangan dan manusia bisa berpindah tempat dari satu wilayah ke wilayah lain yang jaraknya sangat jauh dalam waktu yang jauh lebih singkat dibandingkan jika harus berjalan kaki. Di benua Asia, bangsa Mongol bahkan berhasil menaklukkan hampir separuh wilayah dunia berkat kepandaian luar biasa mereka dalam menunggang kuda dan memakai hewan itu dalam setiap gerakan peperangan besar. Di Kepulauan Nusantara sendiri, kuda mulai dibawa masuk oleh para pedagang dari luar negeri lewat jalur perdagangan laut, dan sejak ribuan tahun yang lalu sudah dipakai untuk mengangkut barang dan orang, serta dipakai sebagai hewan andalan saat berperang antar kerajaan. Bagian 4. Abad Pertengahan, sahabat kesatria dan petani. Masuk ke abad pertengahan, peran kuda makin menguat dan menyebar ke segala bidang kehidupan. Di benua Eropa, kuda mulai dibagi menjadi 2 jenis utama sesuai kegunaan dan kemampuannya. Jenis yang tubuhnya besar, kekuatannya luar biasa, namun gerakannya agak lambat, dipakai untuk bekerja membajak tanah di sawah dan menarik gerobak berat yang berisi hasil panen atau barang dagangan. Sedangkan jenis yang tubuhnya lebih ringan, ramping dan gerakannya sangat lincah, dipelihara khusus untuk ditunggangi oleh para kesatria dan prajurit saat berperang.
Penemuan alat sanggurdi pada masa ini membuat posisi orang yang menunggang kuda menjadi jauh lebih seimbang dan aman, sehingga mereka bisa bertahan lama di atas punggung kuda bahkan saat sedang bertempur hebat atau berlari dengan kecepatan tinggi. Di benua Asia, kuda tetap menjadi tulang punggung utama dalam kegiatan perdagangan di jalur sutra, jalan raya perdagangan legendaris yang menghubungkan negeri-negeri di timur dan barat. Banyak suku bangsa yang hidup di padang rumput luas menggantungkan seluruh hidup mereka pada hewan ini. Kuda dipakai sebagai alat angkut, tempat tinggal, dan barang-barang. Daging dan susunya dijadikan makanan pokok sehari-hari. Bahkan jumlah dan jenis kuda yang dimiliki seseorang menjadi tanda tingkatan derajat serta kedudukan sosial di dalam masyarakat. Semakin penting peran kuda dalam kehidupan manusia, semakin banyak pula jenis kuda yang dibiarkan dan dikembangbiakan sesuai dengan keperluan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Bagian 5. Abad ke-18 hingga abad ke-19. Zaman emas dan perubahan. Sebelum mesin ditemukan dan dipakai di mana-mana, kuda adalah mesin penggerak utama yang dipakai oleh seluruh manusia di dunia. Tidak ada satu bidang kehidupan pun yang tidak memakai jasa hewan ini. Kuda dipakai untuk mengangkut orang dan barang di dalam kota, menarik kereta kuda sebagai kendaraan umum, menarik alat-alat berat untuk mengolah tanah pertanian, bahkan dipakai untuk mengangkut barang-barang berat di dalam pabrik dan tempat kerja industri. Banyak jenis dan ras kuda baru yang dikembangkan secara khusus pada masa ini. Ada jenis yang tubuhnya ramping dan larinya paling cepat khusus untuk perlombaan balap kuda. Dan ada jenis yang tubuhnya besar, kekar, serta kekuatannya luar biasa khusus untuk menarik beban yang paling berat. Saat bangsa Eropa datang dan mendatangi benua Amerika, mereka membawa kembali kuda ke tanah itu. Padahal jutaan tahun sebelumnya hewan ini sudah punah dari sana. Kehadiran kuda mengubah seluruh cara hidup bangsa asli di benua Amerika. Mereka bisa berburu hewan buruan yang bergerombol jauh lebih mudah dan cepat, serta gerakan mereka saat berperang menjadi jauh lebih kuat dan lincah dibandingkan sebelumnya. Namun menjelang akhir abad ini, mulai ditemukan mesin uap dan kendaraan bermotor yang berjalan dengan tenaga mesin buatan manusia, sehingga peran dan kegunaan kuda perlahan-lahan mulai tergantikan oleh teknologi baru tersebut. Bagian 6. Abad ke-20 hingga masa sekarang. Dari alat kerja ke sahabat. Masuk ke abad ke-20, kuda makin jarang dipakai untuk bekerja dan dipakai dalam peperangan, karena hampir semua pekerjaan berat dan kegiatan angkutan sudah digantikan oleh kendaraan serta alat yang digerakkan dengan tenaga mesin. Peran dan fungsi kuda pun berubah sepenuhnya mengikuti kebutuhan zaman. Sekarang, kuda lebih banyak dipakai untuk kegiatan olahraga, perlombaan, rekreasi, dan jalan-jalan, dipakai untuk terapi kesehatan bagi orang yang membutuhkan, serta dipelihara sebagai hobi dan teman hidup yang menyenangkan. Pada masa sekarang ini, sudah ada lebih dari 300 jenis ras kuda yang berbeda-beda di seluruh dunia yang diakui keberadaannya. Di tanah Indonesia sendiri, kuda masih banyak dipelihara dan dipakai untuk berbagai keperluan. Dipakai untuk kegiatan pariwisata dan jalan-jalan di daerah wisata, dipakai untuk olahraga berkuda dan perlombaan resmi, serta masih menjadi bagian penting yang tak terpisahkan dalam berbagai upacara dan kegiatan adat budaya di banyak daerah.